Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Sehat semua kan? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi bab peluang. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peluang empirik, ruang sampel, dan titik sampel. Nah, maka pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peluang teoritik. Apa saja pokok bahasan pada hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian peluang teoritik. Lalu yang kedua, kita akan belajar tentang langkah-langkah menentukan peluang teoritik. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah terkait peluang teoritik. Namun, sebelum kita mulai mempelajarinya, apa sih manfaat mempelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini adakah yang bercita-cita bekerja di BMKG? Nah, salah satu pekerjaan mereka adalah memperakirakan cuaca. Misalnya pada hari Senin 13 April 2020 pukul 3, presipitasi atau intensitas curah hujan di DKI Jakarta adalah 79%. Sedangkan di hari dan jam yang sama, curah hujan di kota Jogja adalah 21%. Nah, jadi salah satu pekerjaan mereka adalah memperkirakan intensitas curah hujan di berbagai kota di Indonesia. Nah, perakiraan itulah salah satu dari penerapan peluang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai ruang sampel dan titik sampel. Nah, apa itu ruang sampel? Siapa yang masih ingat? Ya, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu kejadian. Ruang sampel umumnya dinotasikan dengan S. Ruang sampel dapat dicari dengan bantuan diagram pohon atau tabel. Nah, yang kedua yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Lalu, apa hubungan ruang sampel dan titik sampel dengan peluang teoritik yang akan kita pelajari hari ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus menyimak pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Ibu memiliki tabel penggelindingan satu dadu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai ruang sampel kan? Nah, berarti kalian bisa menentukan ruang sampel dari penggelindingan satu dadu. Ya, benar sekali. Ruang sampel dari penggelindingan satu dadu adalah mata dadu itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka banyaknya ruang sampel adalah 6. Misal ibu memiliki kejadian A adalah hasil mata dadu 3. Maka kalian bisa menentukan titik sampel kejadian A, bukan? Ya, betul sekali. Titik sampel dari kejadian A adalah 3. Karena mata dadu di satu dadu yang bernilai 3 hanya ada 1, yaitu 3. Maka banyaknya titik sampel adalah 1. Nah, peluang teoritik untuk kejadian A hasil mata dadu 3 adalah 1/6. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Misal kejadian A adalah hasil mata dadu bilangan prima. Maka titik sampel kejadian A adalah 2, 3, dan 5. Nah, banyaknya titik sampel yaitu 3. Nah, peluang teoritik dari kejadian hasil mata dadu bilangan prima adalah 3/6 atau 1/2. Nah, Ibu lanjut ke contoh 3 nih. Hasil mata dadu faktor dari 6. Nah, berapa titik sampel kejadian A? Ya, benar sekali. Titik sampelnya adalah 1, 2, 3, dan 6.
maka jumlahnya adalah 4. Nah, peluang teoritik dari kejadian hasil mata dadu faktor dari 6 adalah 4/6 atau 2/3. Nah, kalian bisa amati nih, dari mana peluang teoritik kejadian-kejadian itu didapatkan. Ayo coba pikirkan sebentar. Nah, gimana? Kalian sudah tahu belum peluang teoritik didapatkan dari mana? Nah, jadi peluang teoritik itu didapatkan dari banyaknya titik sampel suatu kejadian. Berarti ini banyaknya titik sampel dari hasil mata dadu 3 itu sebagai pembilang dan banyaknya ruang sampel itu sebagai penyebut. Jadi, peluang teoritik didapat dari banyaknya titik sampel dari suatu kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, coba kalian lihat di contoh kedua. Nah, betul bukan? Jadi, banyaknya titik sampel dari kejadian mata dadu bilangan prima adalah 3 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Contoh 4 juga begitu. Banyaknya titik sampel kejadian hasil mata dadu faktor dari 6 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, dari contoh yang telah Ibu berikan tadi, kalian bisa menarik kesimpulan kan definisi atau pengertian dari peluang teoritik. Nah, jadi peluang teoritik itu adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Peluang teoritik ini dapat dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Dengan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A atau banyaknya titik sampel kejadian A, dan NS adalah banyaknya kejadian yang mungkin atau banyaknya anggota ruang sampel. Nah, peluang teoritik ini dikenal juga dengan istilah peluang klasikal. Dalam beberapa bahasan juga disebut peluang saja. Jadi, jika kalian menemui soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud adalah peluang teoritik. Setelah mengamati tabel penggelindingan satu dadu dan mengetahui definisi atau pengertian dari peluang teoritik, pasti kalian sudah tahu bagaimana langkah-langkah menentukan peluang teoritik, bukan? Nah, jadi langkah-langkah menentukan peluang teoritik yang pertama adalah menentukan banyaknya ruang sampel suatu kejadian. Ruang sampel ini biasanya dinotasikan dengan NS. Lalu yang kedua, menentukan banyaknya titik sampel suatu kejadian. Kita misalkan kejadian A, maka banyaknya titik sampel dinotasikan dengan NA. Apabila kita misalkan kejadiannya adalah B, berarti banyaknya titik sampel dinotasikan dengan NB dan seterusnya. Terserah kalian ingin memisalkan kejadiannya dengan apa. Lalu yang ketiga adalah menghitung peluang teoritik dengan menggunakan rumus. Misal peluang terhadap kejadian A, maka peluang teoritiknya dinotasikan dengan PA. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bersama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan. Ibu memiliki permasalahan satu, yaitu Umar melemparkan 3 koin secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang muncul 2 sisi angka dan 1 sisi gambar. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa apabila di soal hanya dikatakan peluang, maka peluang yang dimaksud adalah peluang teoritik ya. Nah, langkah pertama dalam menyelesaikan peluang teoritik yaitu menentukan banyaknya ruang sampel. Nah, kita akan mencari ruang sampel dari pelemparan 3 koin itu dengan bantuan diagram pohon. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa
koin itu memiliki dua sisi. Kita misalkan sisi angka sebagai A dan sisi gambar sebagai G. Jadi, di koin pertama ada dua sisi yaitu angka dan gambar. Lalu koin kedua bisa menghasilkan angka atau gambar dengan koin pertama angka. Atau angka atau gambar dengan koin pertama gambar. Begitu pula dengan koin 3. Bisa menghasilkan angka atau gambar dengan koin kedua angka dan koin pertama angka, atau menghasilkan angka atau gambar dengan koin kedua gambar dan koin pertama angka. Begitu pula seterusnya. Jadi kita memiliki ruang sampel yaitu angka-angka didapat dari ini, angka, dan angka-angka gambar didapat dari angka, gambar, dan begitu pula seterusnya. Angka gambar angka gambar gambar, gambar gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Jadi kita dapat ruang sampel dari pelemparan 3 koin adalah AAA, AAG, AGA, AAGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Nah, banyaknya ruang sampel tersebut ada 8. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya titik sampel. Tadi yang ditanyakan adalah berapa peluang muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar. Kita misalkan A sebagai kejadian muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar. Maka titik sampel kejadian A adalah muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar, muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar, muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar. Maka kita bisa menentukan banyaknya titik sampel NA adalah 3. Nah, langkah ketiga yaitu menghitung peluang teoretik kejadian A. Tadi kita sudah tahu NA dan NS, lalu kita substitusikan ke dalam rumus. Maka didapat PA adalah 3/8. Jadi, peluang muncul dua sisi angka dan satu sisi gambar adalah 3/8. Nah, kita lanjut ke permasalahan kedua, yaitu Tika melemparkan 2 dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 dan peluang munculnya jumlah mata dadu kurang dari 7. Nah, jadi yang pertama akan ditanyakan peluang mata dadu berjumlah 10 dan yang kedua ditanyakan jumlah mata dadu kurang dari 7. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan banyaknya ruang sampel. Kita akan mencari ruang sampel dari pelemparan 2 dadu dengan bantuan tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi, ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu adalah nilai-nilai yang berada pada kotak putih ini. Satu-satu ini didapatkan dari dadu pertama mata dadu 1 dan dadu kedua mata dadu 1. Satu kedua didapatkan dari dadu pertama mata dadu 1 dan dadu kedua mata dadu 2. Begitupun seterusnya sampai ke 6,6. Jadi kita mendapatkan ruang sampel S adalah himpunan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan seterusnya. Jadi banyaknya ruang sampel NS adalah 36. Langkah yang kedua yaitu menentukan banyaknya titik sampel. Tadi pertanyaan pertama yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, jadi kita misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10.
Maka titik sampel kejadian B adalah 5,5 ditambahkan 10, 4,6, 4 tambah 6, 10, dan 6,4, 6 tambah 4 juga 10. Maka banyaknya titik sampel NB adalah 3. Lalu pertanyaan yang kedua, kita misalkan C adalah kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 7. Maka titik sampel kejadian C adalah 1,1, 1,2, dan seterusnya. Atau titik sampelnya adalah pasangan yang kurang dari 7. Nah, jadi banyaknya titik sampel NC ada 15. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung peluang teoretik setiap kejadian. Pertama kita akan menghitung peluang kejadian B. Tadi kita sudah tahu NB adalah 3 dan NS adalah 6. Jadi disubstitusikan ke rumus, jadi PB adalah 3/36 atau 1/12. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Lalu pertanyaan kedua yaitu peluang kejadian C. Kita sudah tahu nilai NC /adalah 15 dan NS adalah 36. Kita substitusikan ke rumus, maka didapat PC adalah 15/36 atau 5/12. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 7 adalah 5/12. Setelah menyimak penjelasan Ibu dan mengerjakan contoh soal secara bersama-sama, Ibu harap kalian sudah paham tentang materi peluang teoritik. Apabila ada yang belum jelas, coba kalian ulangi menonton video ini. Namun apabila masih ada pertanyaan, nah kalian bisa menanyakannya melalui WhatsApp Ibu. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu masih punya satu soal. SMP Negeri 1 Yogyakarta akan mengadakan seleksi pemilihan siswa kelas 8 untuk mengikuti pertukaran pelajar di Malaysia secara acak. Setiap kelas akan dipilih 3 perwakilan. Berikut disajikan data jumlah siswa dalam kelas 8. Nah, setiap siswa bebas memilih kelas manapun asalkan kuota siswa di kelas yang dipilih masih memenuhi. Fajar sangat ingin lulus seleksi, maka kelas mana yang harus dipilih oleh Fajar? Nah, ini adalah salah satu penerapan dari peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kalian pikirkan kelas mana yang harus dipilih oleh Fajar agar dia memiliki peluang terbesar untuk lulus seleksi. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi yang pertama yaitu menentukan banyaknya ruang sampel. Kelas A, kuota siswanya 33, maka ruang sampelnya adalah 33. Kelas B 27, kelas C 30, dan kelas D 24. Lalu langkah kedua yaitu menentukan banyaknya titik sampel. Kelas A, kuota perwakilannya adalah 3, maka titik sampelnya adalah 3. Kelas B juga 3, kelas C juga 3, dan kelas D juga 3. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung peluang setiap kelas. Peluang kelas A yaitu NA dibagi NS. Jadi 3 dibagi 33 yaitu 1/11. Peluang kelas B adalah 3/27 atau 1/9. Peluang kelas C adalah 3/30 atau 1/10. Dan peluang kelas D adalah 3/24 atau 1/8. Nah, dari setiap kelas didapat peluang terbesar yaitu di kelas 8D sebesar 1/8. Maka Fajar harus masuk ke kelas 8D supaya mempunyai peluang lebih besar untuk lulus seleksi pertukaran pelajar. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita menyimpulkan apa yang telah kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita tahu pengertian peluang teoritik. Jadi, peluang teoritik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Dirumuskan dengan PA sama dengan NA/NS.
Lalu langkah-langkah menentukan peluang teoritik yaitu langkah 1 menentukan banyaknya ruang sampel suatu kejadian. Langkah yang kedua menentukan banyaknya titik sampel suatu kejadian dan langkah 3 menghitung peluang teoritik dengan menggunakan rumus. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan secara mandiri dan dikumpulkan melalui email Ibu paling lambat pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian. Silahkan pelajari materi dari awal sampai akhir bab peluang ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.